Puji Tuhan saudara sekalian, saya percaya kita semuanya dalam keadaan sehat, dan mari kita menaruhkan iman kita, percaya pada Tuhan Yesus, dan kita juga jaga kesehatan kita. Ya, kalau keluar sering pakai masker, dan kalau bisa jangan kerumunan, jangan sering kumpul-kumpul dengan teman-teman atau berbisnis sebisanya, Zoom ataupun usahakan ya, jangan terlalu banyak meeting dengan banyak orang. Ya, Tuhan berkati. Hari ini kita mau sama-sama baca firman Tuhan. Ya, begitu luar biasa firman Tuhan yang akan menguatkan kita semuanya. Firman Tuhan yang terdapat di Yohanes 8 ayat 30 ya. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Luar biasa. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, ya, luar biasa. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Puji Tuhan. Hari ini adalah hari kemerdekaan bangsa negara Indonesia yang kita cintai. Dan lagu itu, merah adalah darahku, putih adalah tulangku. Lagu itu begitu luar biasa bahwa banyak orang yang nyanyi lagu itu. Dan hari ini Yesus mengatakan, jikalau kita mengetahui kebenaran, dan kebenaran akan membedakan kamu. Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka." Saudara sekalian, kita sudah merdeka 70 tahun lebih. Tapi ada satu hal, bahwa apa yang dikatakan Yesus merdeka di sini adalah kehidupan kita. Sering sekali kita lihat orang itu merdeka. Merdeka apa? Mereka dulunya miskin, sekarang sudah merdeka kaya. Dulu nggak ada kerjaan, sekarang dapat kerjaan. Mereka sudah menang. Dan mereka merasakan mereka telah kuat, telah berdiri mapan gitu loh. Tetapi apa yang dikatakan Yesus di sini adalah kemerdekaan di dalam kerohanian. Kita sudah merdeka Indonesia. Kita puji Tuhan kepada Tuhan. Tuhan begitu baik. Tapi marilah kita jadi anak-anak Tuhan. Kita juga tanya, berdoa untuk bangsa negara kami ini. Biarlah bendera merah putih itu adalah darah Yesus yang menebus bangsa kita. Biar Yesus memberikan bangsa Indonesia ini kemerdekaan. Kemerdekaan dari mana? Dari dosa. Sudah terlalu banyak kita melakukan dosa kita. Biarlah kita dijadikan putih seperti salju, karena darah Yesus telah menebus dosa manusia. Firman Tuhan mengatakan dulunya kita ini dosa, kita ini kotor. Tetapi darah Yesus membersihkan kita, memerdekakan kita. Kita akan putih seperti salju. Tulang manusia tidak bisa menebus dosa kita. Tulang manusia tidak bisa menebus bangsa negara kita. Hanya darah Yesus. Kematian Yesus di kayu salib, itulah yang bisa menebus dosa bangsa negara kita. Marilah saudara sekalian, kalau kita cinta bangsa negara kita Indonesia ini, di dalam hari kemerdekaan ini kita ingat. Dan kita juga berdoa, bahwa bangsa negara Indonesia yang kami cintai ini, biarlah darah Yesus menjadi yang paling utama, yang menjadi darah yang menebus bangsa negara Indonesia. Tuhan Yesus cinta Indonesia. Tuhan Yesus dengar doa anak-anak Tuhan yang ada di Indonesia. Tuhan Yesus tidak pernah diam. Tuhan tahu pergumulan kita. Tuhan tahu kesusahan bangsa kita ini. Tuhan tahu keadaan bangsa kita. Tidak ada orang yang lebih tahu daripada Tuhan Yesus. Saudara sekalian, marilah kita ingat, jangan kita hanya merdeka
karena jasmani yang di dunia ini. Marilah kita juga merdeka. Merdeka dari apa? Dari dosa. Hamba dosa. Orang Farisi tanya kepada Yesus, kami ini adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Nah, inilah yang mereka tidak ngerti, karena mereka merasakan mereka apakah tokoh agama, mereka mempunyai pengetahuan yang luar biasa tentang agama, tetapi mereka itu diikat oleh dosa mereka. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Orang Farisi itu, dia adalah orang yang berbuat dosa. Saudara dan saya adalah orang yang berbuat dosa. Kita dulunya hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Saudara sekalian, hanya Tuhan Yesus yang sanggup memerdekakan kita. Dari mana? Dari dosa. Kita sudah merdeka dari penjajahan orang Belanda, puji Tuhan. Tapi marilah kita juga berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Kita akan merdeka dari mana? Dosa kita, dosa manusia. Kita cinta bangsa kita, bukan? Marilah kita berdoa buat bangsa negara Indonesia supaya pandemi ini cepat berlalu, supaya ekonomi Indonesia bisa dipulihkan kembali, supaya rakyat bisa hidup normal kembali, supaya berkat Tuhan turun dari sorga memberkati bangsa negara Indonesia ini. Saudara sekalian, kemarin saya ketemu tukang jual tahu pong, ya, jual tahu dan pisang. Saya bilang, Pak, gimana, apa kabar? Baik Pak, tapi masih sepi katanya. Dan saya kasihan. Marilah kita berdoa untuk bangsa negara kita supaya cepat-cepat kita menang atas segala pandemi ini. Tukang jual tahu pong, pisang goreng, mereka juga merasakan sepi. Apa yang kita harus lakukan? Berdoa untuk ekonomi Indonesia, biar kita merdeka. Berdoa untuk bangsa negara ini. Minta Tuhan Yesus ampunin dosa bangsa negara kita ini. Tuhan Yesus ampunin kita punya kesalahan. Biar kita ngaku, kita doa syafaat untuk bangsa negara kita ini. Tuhan Yesus pasti mendengarkan. Kita akan lihat Indonesia menang. Indonesia tidak dijajah lagi oleh dosa, oleh korupsi, oleh semuanya. Dan kita merdeka karena Yesus, darah Yesus yang memberikan kemenangan buat kita. Dan kita akan putih seperti salju. Saudara-saudara sekalian, hidup kita di dunia ini hanya sementara. Marilah kita hidup di dalam Yesus. Ya, firman Tuhan mengatakan barang siapa yang hidup di dalam Dia akan mendapat apa? Kemenangan. Barang siapa yang cinta pada Tuhan Yesus, Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sendirian. Tuhan memberikan kita kemenangan. Kemenangan yang kita peroleh di dalam Tuhan Yesus itu luar biasa. Tidak ada satupun kemenangan yang ada di dunia ini yang bisa seperti apa yang dikatakan Yesus kepada kita. Di Roma 6 ayat 18, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Dulu kita hamba dosa, ya, bukan kita benci dengan dosa kita, tapi kita tidak bisa menang. Tiap kali kita benci hari ini, kita melakukan, kita nyesel besok atau minggu depan, ulang lagi. Tetapi Yesus, darah Yesus memerdekakan kita, memberikan kita kekuatan. Katakan, hai dosa, hanyalah engkau. Aku adalah milik Tuhan. Aku adalah anak Tuhan. Marilah kita merdeka dari dosa, merdeka dari hawa nafsu, merdeka dari kedagingan kita, merdeka dari duniawi ini. Tuhan Yesus mencintai kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Engkau, janji Engkau yang begitu luar biasa. Berikanlah kami kemerdekaan Tuhan, kemerdekaan atas dosa kami, kemerdekaan atas kesalahan kami dan kesombongan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk bangsa negara Indonesia. Hari ini adalah hari kemerdekaan. Biarlah bangsa kami, bangsa Indonesia ini juga merdeka atas dosa. Terima kasih Tuhan, dalam nama Engkau Tuhan Yesus.
You've been trying to fill the same old holes inside. Well, there's a better life. There's a better life. If you got pain, He's a pain taker. If you feel lost, He's a way maker. If you need freedom, save it. He's a prison-shaking savior. If you got chains, He's a chain breaker. We've all searched for the light, the dead of night. We've all found ourselves worn out